hadir di studio pada pagi hari ini yaitu adalah Bapak Aceh Fikri. Beliau adalah anggota DPD RI dan juga Pak Idris. Beliau adalah Kabid PPHD Satpol PP Kota Bandung. Selamat pagi Pak Aceh, Pak Idris. Selamat pagi, Mbak Mas Ayu. Ya, kita sudah menyaksikan tayangan tadi yang menyampaikan bahwa memang sempat ada penggerebekan begitu ya di sebuah hotel pada Jumat lalu, dan ketika itu ada Bapak Aceh Fikri di sana. Bisa Anda jelaskan sebetulnya Pak Aceh bagaimana kronologi awalnya? Ya, pertama saya datang ke Kota Bandung itu semata-mata hanya untuk berobat gigi ya. Berobat gigi. Berobat gigi yang kemudian saya itu memilih tempat yang itu radiusnya tidak jauh dengan tempat praktek dokter gigi. Saya lihat kalau di Google Map itu sekitar 5 menit kalau jalan kaki. Jadi jarak antara hotel dengan dokter gigi Anda dekat begitu ya? Betul. Jadi pertimbangannya itu semata-mata karena radius dan waktu tempuh yang relatif begitu singkat. Jadi tidak ada pertimbangan lain memilih hotel tersebut. Oke. Nah, setelah saya reservasi di situ, gitu kan, kemudian saya masuk dan saya sempat keluar waktu itu untuk berbuka puasa, ya. Pada jam 5:30 waktu itu saya pergi ke rumah makan Ibu Imas di Balung Gede, kemudian pulang dari situ kembali lagi ke hotel, dan dari hotel nggak sempat keluar lagi sampai tersambung waktu Isya, kemudian sampai jam 9 nonton TV bersama istri saya, kemudian habis itu matikan TV karena istri saya bilang sudah istirahat saja karena besok harus tepat jam 8 sudah dijadwal oleh dokter. Pada waktu itu saya berdua beristirahat begitu, dan istri kurang lebih ya sekitar jam 10-an lah ya. 10 malam? 10 malam ada yang mengetuk pintu. Saya dengerin dulu, jangan-jangan bukan mengetuk pintu saya, tapi setelah didengarkan lebih dekat, ternyata pintu kamar saya yang diketuk. Akhirnya ya tanpa banyak bicara saya buka dan saya tanya dengan siapa, gitu kan? Dan saya tanya karena menjawab dari Satpol PP, saya tanya lagi kepentingannya apa, begitu, dan saya tanya mana surat tugasnya. Itu yang pertama kali Anda tanyakan kepada petugas Satpol PP? Betul. Kemudian apa langkah dari anggota Satpol PP ketika itu? Ya, saya tidak diperlihatkan surat tugasnya, itu kan, tidak diperlihatkan surat tugasnya. Tapi petugas waktu itu mengatakan surat tugasnya ada. Ya, saya bukan apa-apa, kenapa mempertanyakan soal surat tugas, karena orang akan melakukan apapun yang resmi apalagi itu harus jelas dasarnya. Terlebih lagi saya memahami aturan hukum ya, kepada siapapun gitu kan. Nah, tidak sewenang-wenang harus melakukan hal terhadap perbuatan terhadap orang lain. Artinya Anda mengecek apakah ini sudah sesuai prosedur atau tidak begitu ya? Ya, gitu. Jadi pada waktu itu ya, ini fakta ya, ini fakta, petugas tidak memperlihatkan ke saya surat tugas tersebut. Ya, kalau ke hotel nggak tahu ya, ini ke saya begitu. Tapi nggak banyak bicara, saya langsung bicara lagi bahwa saya sedang menginap bersama istri saya. Bapak sampaikan begitu? Saya sampaikan, sampai 2 kali saya sampaikan waktu itu, tapi ternyata masih tidak ngeh juga. Kemudian saya memperlihatkan KTP karena diminta juga KTP. Saya suruh istri saya untuk memberikannya KTP itu, dua-duanya langsung dikasihkan begitu.
Nah, kok alamatnya beda katanya gitu kan. Jadi alamat KTP Anda dengan istri itu berbeda. Itu yang Beda, dipertanyakan yang akhirnya. dipertanyakan, betul. Oke. Karena alamat KTP-nya berbeda, mungkin Anda bisa menjelaskan mengapa KTP-nya alamatnya tidak sama begitu, padahal suami istri. Ya, satu ya, karena usia pernikahan saya dan istri saya itu kan belum lama. Jadi saya masih berdomisili itu pindah-pindah kan. Pindah-pindah. Karena saya terkait tugas saya di Jakarta. Masih berlangsung kan sampai Oktober. Masa kalau saya bawa istri saya ke Jakarta, lantas kemudian istri saya pun harus sama KTP-nya dengan saya, kan nggak juga. Kadang-kadang saya tinggal di Garut. Kadang-kadang saya juga tinggal di KBB. Jadi masih pindah-pindah kayak gitu. Anda menikah kapan? Ya sekitar bulan April ya. April. Oke. Jadi sebetulnya sudah sekitar hampir 3 bulan yang lalu ya, ini pernikahan. Kurang dari 3 bulan yang lalu pernikahan. Ada Pak Idris di sini dari Satpol PP. Pak Idris, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Aceng Fikri di sini. Yang pertama adalah tadi mengenai penggerebekan ini tidak memberikan surat tugas ya dari anggota Satpol PP. Bisa Anda jelaskan? Kemudian juga tadi ada yang menarik bahwa pada saat penggerebekan ini karena alamat KTP-nya berbeda sehingga akhirnya ditindaklanjuti. Silakan Pak Idris. Terima kasih. Apa yang disampaikan Pak Haji Aceng Fikri barusan itu betul, memang kondisi beliau pada saat itu ada di salah satu hotel gitu, penginapan. Cuman kegiatan kami adalah kegiatan rutin, perlu kami jelaskan, kegiatan kami adalah kegiatan rutin dan gabungan dari Satpol PP, dari Denpom, dari Subgar, dari Kejaksaan, dari Pengadilan, dari Disbudpar, dari Polrestabes, dari Korwas, dan ada dari Muhammadiyah juga. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan rutin, bukan kegiatan hal yang sangat luar biasa, karena minggu sebelumnya juga kami sama melakukan kegiatan itu di 3 tempat. Cuman kebetulan pada saat kami ketemu beliau ini di 5 tempat waktu itu sudah menjadi rencana operasional kita. Nah, diawali dari kegiatan APP, apel persiapan pelaksanaan di Mako 1 Satpol, barulah bergerak. Apa yang disampaikan Pak Haji Aceng Fikri barusan betul, jam segitu. Karena kami start dari kantor itu jam 9. Tapi kami melakukan kegiatan penertiban penjualan Minodo di Jalan Lodaya. Nah, jadi itu kegiatan yang kedua ke sana. Kegiatan kedua. Nah, tadi mengenai surat tugas nih Pak. Betul, Karena tadi tidak memberikan surat tugas tersebut kepada Pak Aceng. Ya, jadi kami itu berbentuk tim. Di situ kurang lebih 60 orang. Jadi surat perintah atau surat tugas yang kami bawa itu, cara bertindak kami itu pertama mendatangi reception atau siapa penanggung jawab di tempat itu. Kita perlihatkan, ini surat perintah kita, ini tugas kita. Mohon izin untuk melakukan kegiatan ini dan mohon diantar. Artinya pertama ke pihak hotel dulu, begitu ya? Nah, surat perintah itu hanya 1 kan, gitu. Sedangkan kamar banyak. Jadi tidak mungkin saja dari kamar satu ke kamar lain itu si pembawa surat perintah itu tidak sempat, karena kan kamarnya banyak berjajar tuh. Berapa? 35 ya kalau nggak salah. 35 kamar. Iya, jadi kalau satu-satu harus surat perintah diinikan, mungkin pada saat beliau meminta surat perintahnya ada di kamar mana lah gitu. Pak Aceng mungkin ingin menanggapi? Gitu ya. Kan apa namanya, saya menanyakan ya pada waktu itu. Jadi mana surat tugasnya? Gitu kan. Ya, saya bicara padanya bahwa petugas tidak memperlihatkan. Bukan tidak ada, tidak memperlihatkan. Tidak memperlihatkan, ya. Tapi kan seharusnya kami itu tidak diperlihatkan. Sehingga terhadap tindakan apapun yang dilakukan ketika itu sah karena ada surat tugasnya. Tapi kalau kami tidak diperlihatkan, sekalipun tadi ini adalah tim yang terdiri dari personilnya itu sekian puluh, gitu kan, kemudian diperlihatkan ke resepsionis. Kok yang menjadi tamunya itu kan saya, yang nanya sendiri kok nggak diperlihatkan, kan begitu. Nah, jadi disinilah letaknya harus kita pahami itu. Jadi sehingga nih dari ketidak diperlihatkannya surat tugas itu, efeknya menjadi tergesa-gesa. Seperti tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Itu yang Anda rasakan, begitu ya? Betul. Pak Idris, ketika dilakukan penggerebekan di kamar Pak Aceng menginap bersama dengan istri, apakah anggota Satpol PP mengenal
Aceng Fikri dan tahu bahwa Pak Aceng Fikri adalah anggota DPD RI begitu? Itu tidak. Ya, jadi kalau mengenal pasti mereka lapor ke pimpinan unit atau kepala seksi ataupun ke kepala bidang. Tapi karena mohon maaf pada saat itu beliau ini berpakaian bebas. Kami mengenal beliau sangat familiar. Kami mengenal namanya Pak Haji Aceng Fikri, mengenal. Cuman dulu itu pada saat berpakaian uniform dan pakai peci. Pada saat itu beliau pakai kaos bebas, tidak pakai peci. Jadi saya juga secara pribadi begitu saya perhatikan lebih seksama, oh iya ini beliau. Pada saat pertama ketemu dengan beliau itu saya rasanya iya bukan ya, iya bukan gitu kan gitu. Gitu. Dan pada saat itu memang kan situasinya ya istilahnya itu kan pergerakannya cepat lah gitu ya, mungkin itu. Tapi ya kami sampaikan bahwa itu pasti diperlihatkan. Gitu. Mengenai KTP, mengenai KTP itu seperti apa? Karena ini alamat yang berbeda akhirnya sampai ditindaklanjuti, memang seperti itu prosedurnya begitu. Betul. Jadi pada saat ini penegakan Perda 11/2005 tentang ketertiban kebersihan keindahan, di situ ada pasal 49 di situ. Jadi memang indikasinya ya kami menduga gitu, atau mungkin patut diduga kalau dalam satu ruangan tertutup perempuan dan laki-laki, terus alamatnya berbeda. Nah ini yang biasanya kami pertanyakan. Terus kalau kami anggap bahwa ini patut diduga ini ya kita periksa lah gitu. Tapi pemeriksaannya tidak di tempat itu karena tidak memungkinkan kan itu. Jadi di Mako 1 memberikan keterangan. Kegiatan itu di 8 tempat dan jumlah yang kami amankan itu waktu itu 45 orang. 45 orang. Dari 45 orang itu yang terbukti menurut hasil pemeriksaan itu hanya 20. Yang 23 kita tahan dulu ya Pak ya, kita masih akan terus membahas mengenai tema perbincangan kita pada pagi hari ini. Tetap bersama kami di Aju Syabar, kami akan segera kembali.